Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man awdahtalana subulal hidayah wa azahtalana an basairana fisyawatul ghibayah wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu syahida wa mubashira wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idhnihi wa sirajam munira. Al-Mukarram Bapak Kiai, Bapak Guru, Bapak Ustadz, Ibu Guru, wali murid, adik-adik siswa Madrasah Aliyah MTS dan Ibtidaiyah Al-Fatah. Pertama-tama saya merasa seperti mimpi pada hari ini setelah lebih dari 10 tahun yang lalu. 10 tahun ada ya, saya kembali menginjakkan kaki saya di Aliyah Al-Fatah. Tahun 93-94 saya lulus dari sini dan sekarang saya ada di Yogyakarta. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, sedikit saya mau cerita tentang bagaimana peristiwa sampai saya bisa terdampar di Aliyah Al-Fatah. Saya lahir di pedalaman Sumatera Utara yang tidak ada peradaban. Orang tua saya adalah perambah hutan. Rumah saya lantainya setinggi atap ini untuk menghindari serangan hewan buas karena saya tinggal di tengah hutan. Kelas 2 SD saya meninggalkan hutan itu dan saya merantau. Saya tidak bersama dengan kedua orang tua saya lagi. Saya bilang sama orang tua saya mau merantau dan saya mau sekolah. Kalau nanti saya minta uang, tertawakan saya. Tertawa. Nah, setelah itu saya kemudian pergi ke kota, namanya Kota Kisaran. Saya di sana menyelesaikan sampai SMP. Kemudian setelah itu saya merantau lagi ke Tapanuli Selatan, kurang lebih 2 tahun. Saya di sana setiap hari bekerja sebagai buruh nyabuti rumput, matun ya, matun. 2 tahun di situ, kemudian saya ke Jawa Timur dan akhirnya saya terdampar di Aliyah Al-Fatah. Dan pekerjaan saya adalah ketika itu cutat di Baitasari, tambang pasir. Kemudian setelah lulus, ini saya percepat, saya kemudian merantau ke Yogyakarta dan saya kuliah di Yayan Sunan Kalijaga. Pekerjaan saya adalah gelandangan. Saya tidurnya di emper toko, saya jualan apa saja yang bisa dijual karena kebetulan Jogja kota wisata. Saya kalau malam tidur di emper toko, siang kuliah, nanti sambil itu saya jualan di alun-alun Yogyakarta. Lulus kuliah kemudian saya jadi asisten dosen di UGM. Kurang lebih 2 tahun ya, 2 tahun. Waktu itu profesor saya bilang, kamu mau saya kuliahkan S2 untuk jadi dosen tetap. Mohon maaf, saya tolak. Saya tidak mau, karena saya dari kecil biasa untuk tidak hidup diikat. Karena ketika itu saya merasa kalau saya iakan maka hidup saya menjadi milik profesor saya tidak bisa apa-apa. Saya putuskan untuk saya keluar. Tidak boleh, kamu tidak boleh keluar, saya sudah terikat dengan kamu. Ya sudah Pak, kemudian beliau keluar negeri, saya keluar sendiri. Karena waktu pamit nggak boleh, akhirnya saya milih keluar sendiri. Saya bekerja di penerbitan di Bandung. Kemudian 2 tahun saya di Bandung, saya kembali ke Yogyakarta dan sekarang saya punya penerbitan buku sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, perjalanan hidup saya dari lahir sampai kemudian saya lulus sarjana tanpa biaya dari orang tua sedikit pun, itu sudah saya tulis dalam sebuah novel yang saya kasih judul Menggapai Matahari. Itu diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama Jakarta. Kemudian di launching tahun 2010 bareng dengan Ahmad Fuadi, penulis Negeri 5 Menara dan penulis Lupus di Istora Gelora Bung Karno pada event Indonesian Book Fair. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya teringat begini, Michelangelo. Adik-adik tahu nggak siapa itu Michelangelo?
Siapa? Wong Badas. Michelangelo itu pematung nomor 1 di dunia. Dia seniman yang luar biasa. Dia pernah berkata begini, semua batu itu sebenarnya mengandung patung yang sangat indah dan harganya sangat mahal. Semua batu. Kalau Anda sekarang melihat ada kerikil, itu sebenarnya mengandung patung yang sangat indah. Dan untuk mengeluarkan patung itu, batu itu harus ditemukan dengan pemahat yang handal. Dan Aliyah Al-Fatah, saya, adik-adik semua yang sekolah di sini itu adalah batu. Batu. Dan Anda semua sebenarnya mengandung potensi yang mahal dan luar biasa. Dan untuk mengeluarkan potensi itu harus ditemukan dengan pemahat-pemahat yang handal, dan pemahat-pemahat itu adalah guru-guru di Aliyah Al-Fatah ini. Saya termasuk orang yang jiwa saya dipahat oleh Al-Fatah untuk bisa memenangkan segala kompetisi di dunia ini yang semakin tidak bisa dikatakan ringan. Bagaimana saya harus menaklukkan Jogja, kota yang asing buat saya, sampai saya bisa lulus kuliah tanpa biaya orang tua. Saya harus bisa menaklukkan. Bagaimana itu? Salah satunya saya diajari di sini. Kemudian saya ketika mendirikan perusahaan saya berpikir suatu ketika saya harus bisa berada di Jakarta dan sejajar dengan nama-nama penerbit yang dulu menolak lamaran saya. Saya harus bisa menaklukkan Jakarta. Karena jiwa saya sudah dipahat oleh para guru-guru di Al-Fatah ini. Kemudian kurang lebih tahun 2004, nama perusahaan saya terpampang di Istora Gelora Bung Karno, dan pada waktu maghrib saya keluar di depan Istora, saya menjerit, saya bilang, kalau dulu kamu menolak saya sebagai karyawan, maka sekarang saya muncul jadi pesaing kamu. Siapa yang bisa membentuk saya seperti itu? Itu adalah guru-guru yang ada di Al-Fatah. Saya tidak bisa mengungkapkan dengan kalimat terima kasih tok. Saya butuh waktu yang banyak untuk bisa menulis seberapa besar jasa guru buat saya, terutama yang ada di sini. Sampai sekarang saya tidak bisa melupakan itu, dan nama Aliyah Al-Fatah sekarang sudah diketahui lebih dari 20.000 orang di seluruh Indonesia karena tertulis di buku saya. Orang-orang mencari, bahkan ada pembaca yang dia berusaha untuk keliling menapak tilas perjalanan hidup saya, dan salah satunya adalah Al-Fatah, dan itu tertulis di situ. Banggalah Bapak Ibu sekalian menyekolahkan anaknya di Al-Fatah, dan saya yakin mereka akan dipahat oleh guru-guru yang luar biasa ini untuk menemukan jiwa mereka sebagai orang yang pantang menyerah. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, menurut saya, ya, kita belajar itu tidak sekedar untuk bisa mendapatkan nilai yang bagus. Kita belajar harus bisa mematri diri kita untuk jadi pribadi yang tidak bisa kalah dan harus selalu menang. Bagaimana caranya? Saya kemarin waktu gempa di Jogja tahun 2006, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, bapak-bapak, ibu-ibu itu jadi korban. Dia meninggal, dia ketimpa reruntuhan, tapi anaknya di bawahnya tetap hidup. Ada yang masih bayi, ada yang masih TK, ada yang sudah SD. Saya menemukan banyak yang seperti itu. Saya bertanya dalam hati saya, ada apa ini? Barang paling berharga pada diri manusia itu adalah nyawa. Tidak ada yang lebih berharga dari itu. Harta kita mau segunung emas pun, kalau nyawa kita terancam, itu akan kita buang untuk bisa menyelamatkan nyawa kita. Tapi ketika untuk melindungi orang yang dicintai, anaknya, dia rela membuang atau menyerahkan satu-satunya yang paling berharga bagi dirinya, yaitu nyawanya. Saya bertanya, ada apa ini? Kemudian saya juga bertanya, kenapa saya mau bersusah-susah untuk sekolah sendiri tanpa biaya dari orang tua yang saya tahu orang tua saya sangat miskin? Kenapa saya mau? Saya bertanya pada diri saya sendiri, kenapa saya mau melakukan itu? Dan jawabannya itu belum lama saya temukan. Ternyata
Kalau kita melakukan sesuatu atas dasar cinta, maka kita pasti akan melakukannya jauh lebih besar daripada sekedar untuk kita lakukan pada diri sendiri. Cinta kepada orang tua buat adik-adik yang masih sekolah, buat mereka bangga sampai mereka menangis setiap kali nama kita disebut karena bangga. Saya masih ingat ya, ketika saya lulus di wisuda dan orang tua saya sama sekali tidak tahu kalau saya kuliah, dan salah seorang adik saya itu dari Medan saya suruh ke Jogja ya, masih SMA, dia lulus SMP, saya surati kalau kamu mau ke Jogja silahkan datang ke Jogja, tapi saya tidak berani menjamin kehidupan kamu di Jogja akan enak. Saya tidak percaya dia datang, ternyata benar dia datang sampai ke Jogja. Kemudian saya bilang, kamu saya kasih makan 2 bulan, setelah itu kamu cari makan sendiri. Dia masuk juga sekolah SMA, pekerjaannya setiap hari dia narik listrik keliling komplek. Dia kalau berangkat sekolah lari, pulang juga lari. Ada yang begitu di sini. Jadi dia pakai kaos, dia lari dari masjid. Saya tinggalnya di masjid, sehingga nama saya bukan Kasimun lagi waktu itu, tapi jadi James. Tulisannya James, singkatan dari jaga masjid. Karena masjid yang saya jaga itu ada di komplek TNI. Nama saya juga ada tambahan, PM. Itu bukan polisi militer, tapi penjaga masjid. Adik saya tinggal di situ. Selama 3 tahun dia lulus SMA dan kebetulan dia ranking 1. Selama sekolah dia dapat beasiswa, dan manfaat dari dia saya suruh lari itu tidak sekedar ngirit biaya, ngirit ongkos, tapi sekarang dia sudah dinas di polisi militer di Polonia, Medan. Nah, ketika dia lulus di wisuda jadi anggota TNI, saya lulus wisuda, itu foto saya kirim ke rumah, dan orang tua sebelumnya tidak tahu ngapain anaknya di Jawa. Begitu mereka menerima foto, saya diceritain sama bapak saya keliling kampung, setiap orang yang ditemui disodorin foto ini anak saya, ini anak saya. Bukan sombong, bapak saya bukan sombong, saya yakin bapak saya bukan sombong, tapi beliau bangga punya anak yang selama ini dianggap hilang, ternyata sekarang bisa membuat mereka tersenyum. Bahkan tersenyum pun tidak cukup, mereka harus menitikkan air mata untuk bilang bahwa ini anak saya. Nah, kalau adik-adik sekalian ada di Aliyah Al-Fatah, manfaatkan kesempatan itu sebesar-besarnya. Jangan minder, jangan sekali-kali minder. Saya miskin, saya datang dari desa, tapi saya tidak pernah minder. Saya sering berbicara di depan gubernur, saya sering berbicara di depan bupati. Kalau saya merem, sepertinya saya mimpi, tapi ternyata itu sebuah kenyataan. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya tadi dikasih waktu 15 menit, jadi saya hanya ingin menyampaikan itu saja. Bersemangatlah untuk bisa terus menimba ilmu. Saya harap adik-adik sekalian bisa membuat bapak dan ibu adik-adik sekalian bangga punya anak yang disekolahkan di Aliyah Al-Fatah, kemudian membuat mereka merasa punya sesuatu yang pantas untuk dibanggakan.